unsur, satu elemen atau satu senyawa teroksidasi, maka reagen yang lain itu pasti akan reduksi, ya, termasuk di water treatment. Ya. Oh, yang biasa kita namakan dengan redox. Redox itu reduksi and oxidation. Ya. Reduction and oxidation. Ya. Ada yang nanti reaksi oksidasi reduksi ini dengan proses natural, alamiah, dan nanti cukup dengan penambahan reagen-reagen oksidator atau reduktor, dan juga mungkin nanti ada yang harus menggunakan elektrokimia. Ya. Kalau reaksi itu biasanya di dalam potensial oksidasi reduksinya itu bisa berjalan spontan, itu biasanya cukup dengan menambahkan reduktor atau oksidator saja. Tapi kalau reaksi itu dipaksa balik, ya, mestinya dia secara alamiah tidak terjadi, tapi kita menginginkan agar terjadi. Ya. Itu biasanya kita menggunakan elektrokimia. Jadi elektrokimia ini sebenarnya memaksa reaksi itu balik. Atau mungkin mempercepat. Kita melihat reaksi oksidasi reaksinya kok lambat. Maka mungkin dipercepat dengan elektrokimia. Ya, itu kemungkinan elektrokimia itu begitu. Ya. Elektrokimia. Ya. Karena ini mesti menggunakan energi. Ya. Energi atau tegangan. Ya. Listrik. Ya, kalau reaksi itu kita menambahkan energi, ya, contoh menambahkan panas, ya, menambahkan tekanan, atau menambahkan energi listrik seperti ini, itu pasti reaksi-reaksi yang tidak spontan. Dan ini hanya terjadi dengan reaksi balik, itu artinya begitu. Ya. Jadi ini, kalau tidak ada listriknya ya tidak terjadi. Nah, kalau reaksi itu misalnya A menjadi B, ini spontan, misalkan secara alamiah dia A menjadi B. Kalau ingin kita balik, ya sudah berarti ditekan di sana. Itu dia reaksinya balik ke sana. Nah, penekanan ini atau memberikan energi ini memberikan reaksi agar balik ini bisa dengan energi, misalkan, ya, seperti elektrokimia ini bisa dengan panas, ya, atau mungkin dengan tekanan dan sebagainya. Ya, itu nanti kita lihat. Ya. Nah, secara prinsip bahwa redox ini adalah untuk menurunkan, ini agak beda ya. Reduce itu bukan redoxnya ini, tapi ini menurunkan pencemar. Reduce and or remove many unwanted contaminant from water. Ya. Nah, biasanya yang menjadi pertanyaan penting di sana itu adalah apakah reaksi redox itu, ya, kemudian elemen mana atau unsur mana yang teroksidasi atau reagen mana yang teroksidasi, reagen mana yang reduksi, menggunakan agen reduksi apa, ya. Reduction agent itu dinamakan reduktor, ya. Ya. Kalau oxidizing agent itu namanya oksidator. Jadi saya kira ini yang biasanya menjadi kalau kita ingin mengolah itu, apakah pertanyaan satu, apakah limbah ini bisa direaksikan dengan redox, ya, oksidasi atau reduksi. Kemudian kalau memang bisa, pencemar mana yang oksidasi, kemudian reagen mana lagi yang bisa tereduksi atau pencemar mana yang bisa tereduksi. Apakah perlu oksidator atau perlu reduktor? Itu yang paling penting biasanya. Dan ini yang akan kita bahas, ya. Jadi yang pertama adalah basic of oxidation and reduction in water and water treatment. Jadi dasar-dasar oksidasi reduksi di air dan mungkin di pengolahan air. Kemudian beberapa polutan yang bisa dioksidasi atau direduksi atau diolah dengan prinsip ini. Kemudian bahan kimia dan dosis yang diperlukan, ya. Kemudian aplikasi kinetik dan proses dan desinfeksi kinetik, ya. Jadi kenapa kita mesti biasanya ada kinetika? Kinetika itu sebenarnya yang kita pelajari adalah tentang kecepatan satu reaksi terjadi, ya. Kecepatan reaksi.
Kecepatan reaksi itu nanti berkaitan dengan waktu reaksi, ya, waktu reaksi. Waktu reaksi itu berkaitan dengan eh, waktu detensi di unit, ya, atau ini waktu detensi, ya, waktu detensi. Ya. Nah, ini nanti berkaitan dengan volume unit. Jadi kalau didesain pengolahan volume atau bak pengolahan. Nah, bak pengolahan itu volumenya ditentukan oleh waktu tinggal atau waktu reaksi atau waktu proses yang harus dijalani. Ya. Jadi misalkan begini, ya, ada limbah, misalkan 1000 liter per menit debitnya, ya, Q-nya. Kemudian diolah dengan metode apapun, misalkan oksidasi reduksi, misalkan desinfeksi, ya, atau misalkan koagulasi, flokulasi, ternyata waktu detensinya atau waktu tinggal di bak itu misalkan 2 menit. Artinya waktu agar reaksi itu sempurna sampai sampai sesuai dengan yang kita inginkan, eh, reaksi yang terjadi di unit pengolahan itu 2 menit, ya. Maka berapa bak yang kita perlukan kalau limbahnya 1000 liter, ya, ya tinggal ini dibagi dengan Q dibagi dengan T, volume itu kan Q dibagi dengan T. Volume itu adalah Q itu V per T, ya, sehingga yang dinamakan dengan volume itu Q kali T, ya, sehingga volume itu Q kali T. Dengan cara itu sebenarnya kita hanya bisa kita dengan mudah menghitung ini, sehingga volume yang diperlukan, ya, yang diperlukan untuk mengolah itu ya 1000 kali 2, ya, jadi intinya begitu, ya. Jadi kalau misalkan waktu detensinya 2 menit, ya, waktunya 2 menit, kemudian limbahnya 1000 liter per menit, ya, maka kita harus menyediakan volume bak itu ya 1000 kali 2, 2000 liter, ya. Sehingga nanti kalau limbah itu masuk begini, ya, kalau ini baknya, reaksinya, dan dia keluar lagi ke sana, ya. Kalau ini masuk dengan debit 1000 liter per menit, nah waktu tinggalnya 2 menit, maka nanti begitu ini masuk, 2 menit kemudian yang masuk ini akan proses ini 2 menit, baru dia keluar. Ya. Enggak, secara prinsip ya begitu sebenarnya kita menentukan waktu tinggal. Jadi makanya kenapa kita selalu belajar kinetika. Kinetika itu yang paling penting kita tahu kecepatan reaksi, dan yang lebih penting lagi setelah dari kecepatan reaksi ini kita tahu waktu reaksinya sampai ke kadar yang kita tentukan. Ya. Nah, waktu reaksi ini digunakan untuk mendesain bak ini. Baik, itu ya. Kemudian basic of oxidation, erosion, and water and water treatment, ya, termasuk wastewater treatment di sana. Saya kira tidak sulit ya, tinggal diingat saja bahwa redox itu adalah terjadi perubahan bilangan oksidasi. Ya. Kalau teroksidasi berarti bilangan oksidasinya naik, kalau reduksi berarti menurunnya bilangan oksidasi. Nah, oksidasi itu tergantung pada jumlah elektron valensi, ya, elektron yang bisa dipertukarkan itu. Kalau oksidasinya naik, itu berarti positifnya naik. Oksidasi itu positif, ya. Maka itu artinya bahwa elektronnya berkurang. Nah, elektron itu selalu bermuatan negatif. Ya, jadi ini negatif. Kalau menerima elektron, maka bilangan oksidasinya mesti turun dia. Ya. Karena oksidasi itu ada bilangan positifnya. Kalau memberikan elektron sebagai donor, maka dia bilangan oksidasinya naik. Artinya bahwa atom atau elemen atom, ya, yang memberikan elektronnya, maka dia mengalami oksidasi.
Sedangkan atom yang menerima elektron itu akan mengalami reduksi. Jadi ini karena reaksinya harus bersamaan atau simultan, ya ini dua-duanya harus ada. Kalau ada yang mendonor, ya harus ada yang aseptor. Donor itu akan terjadi kalau ada yang menerima, karena tidak bisa disimpan. Beda dengan donor darah. Donor darah itu bisa disimpan, belum ada yang menerima pun boleh donor. Ya. Tapi kalau ini adalah reaksi-reaksi yang simultan. Ya. Nah, simultan itu berarti ketika ada yang mendonor, pasti harus ada yang aseptor. Artinya kalau ada yang teroksidasi, pasti harus ada yang reduksi. Ya, itu karena hanya pertukaran elektron saja. Kemudian reaktan yang teroksidasi akan reduksi. Ya. Maaf ya. Jadi reaktan yang teroksidasi itu dinamakan reduktan. Reduktan itu atau reduktor. Ya, karena dia sendiri menyebabkan elemen lain itu tereduksi. Artinya kalau kita menerima, itu menyebabkan yang lain itu kekurangan, kan begitu. Ya. Jadi ini, yang menerima ini dinamakan reduksi, ya, itu menyebabkan yang lain kekurangan. Ya. Jadi ini. Jadi kenapa dia terus teroksidasi itu karena yang lain dipaksa menerima elektronnya dia. Maka dia sebenarnya untuk elemen yang lain dia menjadi reduktor. Sebaliknya nanti elemen yang tereduksi itu berarti dia oksidator. Ya. Kalau dia tereduksi maka dia menjadi oksidator bagi elemen yang lain. Elemen yang lain itu oksidasi. Nah, di alam itu biasanya zat-zat organik ini adalah reduktor, ya, atau yang bisa direduksi. Ya. Kemudian FeMn, kemudian amonia, nitrit. Nah, ini biasanya golongan reduktor. Ya. Sedangkan oxidizing agent atau yang oksidator itu golongan oksigen, itu yang paling umum. Ada klorin, ada klorat, ya, ada ozon, peroksida, dan seterusnya. Jadi ini, saya kira pelajaran dulu lah waktu S1 mungkin SMA ini sudah banyak ya, sudah pernah dipelajari. Kemudian keadaan oksidasi itu ditentukan oleh bilangan oksidasinya. Ini saya kira dasar-dasar saja lah ya. Kemudian bilangan oksidasi itu bisa saja, jadi satu elemen itu bisa punya kondisi oksidasi bermacam-macam. Ya, biasanya mulai dari -7 sampai +7. Tapi tidak semuanya ya. Kadang-kadang ada yang punya -2 saja, ada yang +2, atau kadang dia bisa +2, bisa -2. Nah, itu tergantung ketika dia berikatan dengan elemen lain. Ya. Kemudian golongan ini hanya diingat saja, golongan elemen atau unsur ya, seperti S, ya. Kemudian golongan unsur di atom, gas-gas itu ya, oksigen, N2, kemudian biasanya H2, I2, ya, itu selalu punya bilangan oksidasi 0. Ya. Kemudian juga senyawa yang stabil itu juga total oksidasi, bilangan oksidasinya adalah 0. Ya, jadi misalkan H2SO4, nah, ini totalnya adalah 0 bilangan oksidasi. Ya, H2 itu juga sama. Ini totalnya adalah 0. Kemudian O2 totalnya adalah 0. Tapi O-nya sendiri bisa tidak. Ya. O-nya sendiri, kalau ini selalu 0 ya, karena 0 dengan 0 selalu 0. Ini 0, O-nya juga 0. Ini H-nya juga. Ya. Tapi kalau di sini, karena SO4 itu 2 min, maka H ini harus plus. Maka ini menjadi H plus. Karena totalnya itu harus 0. Ya.
Lalu SO4 2 main, itu berarti kan di sana ada S, ada O 4 kali. Ya. Ya. Maka O ini selalu min 2. Maka masing-masing O ya, itu selalu min 2 oksidasinya. Jadi kalau O2 O-nya masing-masing min 2, maka O4 itu min 8. Kalau di sini min 8. Sedangkan muatan formalnya dia sendiri itu min 2. Maka sebenarnya S itu, karena bisa dihitung, ya, S-nya sendiri itu adalah min 8, ya, dikurangi min 2. Sehingga ini menjadi plus. Ya. Karena bilangan formal itu akan menjadi pengurang di sana. Terus saya kira mungkin waktu di SMA S1 itu sudah pernah. Sehingga nanti kalau misalkan kromat itu berapa, ya tinggal dihitung saja. Senyawa totalnya adalah 0, kemudian dilihat muatan oksidasi masing-masing elemen. Yang menjadi patokan biasanya O, oksigen jadi patokan. Ya, kemudian H itu menjadi patokan, 1 plus. Golongan 7 menjadi patokan 1 min semuanya, ya, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca lebih lanjut, saya kira. Kemudian langkah-langkah untuk memperkirakan reaksi oksidasi ketika di pengolahan. Ya. Kemudian yang pertama adalah reaktan-reaktan atau pencemar. Jadi ini biasanya kan reaktan di pengolahan itu adalah pencemar. Ya. Pencemar atau reaktan yang ditambahkan. Reaktan, ya. Ini harus diidentifikasi dengan baik, apakah dia itu oksidator, apakah dia itu reduktor. Ya. Kalau oksidator ya nanti akan mengoksidasi, dia sendiri akan mengalami reduksi. Kalau dia reduktor, maka dia akan reduksi yang lain, dia sendiri mengalami oksidasi. Nah, ini harus diidentifikasi dulu nanti, apakah ini oksidator, apakah reduktor. Ya. Misalkan di sana ada organik yang mau diolah, ya. Ada golongan Fe, Mn yang akan diolah. Banyak pencemar kan ini, organik, ada FeMn, ya, yang paling umum diolah. Kemudian di sana ada oksigen. Ya. Nah, biasanya organik ini masuk dalam atau FMN itu ketika dia terlarut atau ketika dia berada di air itu dalam fase yang bilangan oksidasinya rendah. Ya, maka ini nanti yang harus dioksidasi agar naik bilangan oksidasinya. Karena oksidasinya tinggi, FMN itu bisa mengendap, organik bisa menjadi uap, kan begitu, menjadi CO2. Nah, maka organik atau FMN ini adalah kalau diidentifikasi, maka ini adalah menjadi reduktor agen, ya, reduktor agent. Dia akan reduksi, yang akan teroksidasi, sedangkan dia sendiri reduksi, teroksidasi, ya. Dia akan mereduksi yang lain, dia sendiri akan teroksidasi, itu reduktor. Ya. Nah, biasanya yang umum di air itu adalah oksigen sebagai oksidator. Lebih oksidator. Ya. Kalau ini oksidator, maka dia sendiri akan mengalami reduksi. Jadi biasanya nanti kalau dari daftar pencemar, misalkan ada pencemar organik, ada Mn, ya, ada Fe, ada SO4, misalkan ada golongan kromat, dan macam-macam. Nah, ini harus kita paling nggak kita pilih-pilih ya. Banyak reduktornya atau banyak yang bisa dioksidasi atau tidak. Kalau banyak yang bisa dioksidasi, ya nanti kita bisa menerapkan reduk ini. Ya. Kemudian yang kedua, appropriate half fraction.
that include this agent must be identified from the electrochemical series table. Kemudian kita mencoba untuk melihat reaksi separuhnya atau reaksi setengah selnya, ya, baik yang tereduksi maupun yang oksidasi. Contoh misalkan air itu mengandung Fe. Fe itu biasanya Fe plus atau Fe2 plus. Nah, Fe plus atau Fe2 plus ini adalah Fe yang biasanya terlarut di air. Larut, ya. Nah, kalau kita oksidasi menjadi Fe3 plus, nah ini adalah fasa-fasa yang mengendap. Nah, jadi contoh misalkan air mengandung Fe, biasanya air-air yang berada di tanah yang tanahnya itu banyak besi, ya. Kemudian tanahnya miskin oksigen, sehingga terjadi di dalam tanah itu reaksinya reaksi anaerobik. Kalau anaerobik, maka Fe itu akan direduksi menjadi Fe plus dan Fe2 plus. Nah, kalau kita mengambil air dari tanah yang cukup dalam ini, yang reaksinya dominan anaerobik, karena dalam, tidak banyak oksigen, maka air ini biasanya akan mengandung Fe. Jadi airnya mengandung besi. Ini kalau kita tandon, ditarik ke atas, kemudian ditandon, itu mungkin dalam waktu 2 hari, 3 hari, airnya berubah menjadi agak kekuningan. Kenapa kuning? Karena Fe-nya terus dilasi menjadi Fe3 plus, Fe karat itu. Ya, makanya airnya menjadi warna kuning dan nanti baunya bau khas Fe itu, agak amis itu. Ya, bau karat itu. Nah, itu kan menjadi secara estetika tidak baik, ya. Tandonnya menjadi cepat kotor, kemudian kalau nanti dijadikan air umpan di boiler menjadi kerak dan sebagainya. Makanya biasanya kalau air itu dari air tanah dalam dan banyak mengandung Fe, maka sebelum ditandon ini diolah dulu, di treatment. Gimana caranya dioksidasi? Ya. Dioksidasi agar Fe itu semuanya menjadi Fe3 plus. Nah, kemudian diendapkan. Nah, kalau sudah mengendap berarti kan air Fe-nya tertinggal, tinggal airnya saja. Ya. Jadi makanya kadang-kadang diaerasi atau dikasih oksigen yang tinggi, ya, atau ditambahkan diklorinasi, nah itu bisa untuk menghilangkan Fe ini. Nanti kalau sudah mengendap, kalau bisa mengendap ya diendapkan, kalau tidak bisa mengendap ya difilter atau difilter biasanya, ya. Nah, sehingga nanti kalau fasanya Fe3 plus mengendap semua ya sudah, nanti tinggal airnya saja yang keluar di sana. Air ini sudah bebas Fe. Nah, ini contoh penggunaan oksidasi, ya, atau Mn. Biasanya Fe itu akan gandengan dengan Mn. Air yang mengandung Fe itu biasanya, ya, atau 99% lah, ya, itu pasti ada Mn-nya. Karena FMN ini adalah unsur yang hampir selalu bersama-sama. Kalau ada Fe ya ada Mn di sana. Nah, ini contoh air-air yang mungkin nanti akan bisa diolah di sana. Nah, yang penting adalah kita tahu, kita memperkirakan kira-kira Fe jadi apa. Kalau organik, misalkan CH2O, ya itu menjadi apa di sana. CO2, 2O, dan sebagainya. Ya. Ini ada reaksi setengah sel. Ini reaksi satu sel namanya. Kalau setengah sel itu biasanya ionnya begini. Ya, ion yang teroksidasi atau ion yang tereduksi. Kemudian setelah stoichiometri nanti dihitung dengan memilih multiplier di stoichiometri biasanya. Kalau ini kan mesti tidak cocok, ya. Satu plus atau 2 plus menjadi 3 plus. Ini berarti biasanya 3:1. Ini biasanya 3 Fe menjadi 3 Fe3 plus, ya, dan seterusnya nanti ke sana. Ya, itu nanti berkaitan dengan oksidatornya dan sebagainya. Kemudian tambahkan di reaksi itu, ya, agar nanti seimbang. Ini biasanya stoichiometri yang 2, 3 ini. Ya, bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks, saya kira tinggal dibaca lagi. Biasanya yang paling mudah adalah diseimbangkan dengan air, ya, dengan plus atau OH-, artinya suasana asam atau suasana basa, kemudian menyesuaikan dengan jumlah air. Ya, itu biasanya untuk memudahkan
apa, penyederhanaan reaksi redoks. Baru kemudian dibalanskan, ya, balance itu diseimbangkan. Bahwa reaksi itu harus balance, itu yang paling penting. Balance itu berarti ya muatannya seimbang di kiri dan di kanan, unsurnya seimbang di kiri dan di kanan. Ya, itu harus balance ya. Makanya dinamakan stoichiometry itu. Ini tentang electrochemical potensial, ya. Saya kira pernah kita pelajari ya di waktu S1 atau SMA. Ya, ini dinamakan reaksi net. Ya, reaksi net itu berarti jumlah reaksi oksidasi dengan jumlah reaksi reduksi potensialnya, nah itu berarti potensial net. Ya, jadi biasanya nanti ditulis yang oksidasi, kemudian yang reduksi, ya. Misalkan A menjadi A plus,